Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Eka Putri Kusayuri dengan NIM 1103230023. Saya dari kelas EE0601. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas UAS probabilitas dan statistika. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang regresi. Nah, jadi apa itu sih regresi? Regresi adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen atau variabel terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel bebas. Nah, jadi tujuan utamanya regresi yaitu yang pertama adalah memodelkan hubungan antara variabel. Yang kedua, memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Konsep dasar. Konsep dasar dari regresi yaitu memodelkan hubungan antara variabel dalam bentuk fungsi matematis. Dengan fungsi umum untuk regresi adalah Y sama dengan fx plus epsilon. Di mana Y sendiri itu adalah variabel dependen atau terikat, X adalah variabel independen atau bebas, fx adalah fungsi yang merepresentasikan hubungan antara X dan Y. Lalu epsilon adalah error atau galak atau selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Nah, jadi jenis-jenis regresi itu ada empat. Yang pertama, itu adalah regresi linear sederhana. Yang kedua adalah regresi linear berganda. Yang ketiga adalah regresi non-linear. Dan yang keempat adalah regresi logistik. Regresi linear sederhana. Jenis regresi linear sederhana itu adalah metode statistik untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen atau Y dan satu variabel independen atau X yang diasumsikan memiliki hubungan linear. Hubungan ini direpresentasikan oleh garis lurus. Nah, untuk rumusnya sendiri itu seperti ini ya, yang ada di PPT. Y sama dengan beta 0 plus beta 1 dikali X plus epsilon. Di mana Y-nya itu adalah variabel dependen atau yang diprediksi, X yaitu variabel independen atau yang menjelaskan, beta 0 itu adalah intercept atau nilai Y saat X sama dengan 0, beta 1 yaitu koefisien kemiringan atau mengukur perubahan rata-rata Y untuk setiap satu unit perubahan X. Epsilon sendiri adalah residual atau error. Nah, ini langsung ke contoh soal. Jadi, contoh soalnya adalah seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara jumlah jam belajar X dan, nilai ujian atau Y siswa. Berikut adalah data yang dikumpulkan. Nah, ini ada tabelnya. Ini ada jam belajar X dan nilai ujian. Untuk jam belajarnya, untuk 2 jam belajar, itu nilai ujiannya itu 50. Yang 4 jam belajar, itu nilai ujiannya adalah 60. 6 jam belajar adalah nilai ujiannya itu 70. 8 jam belajar, nilai ujiannya adalah 80. Dan 10 jam belajar, nilai ujiannya adalah 10. Jadi, soalnya adalah tentukan persamaan regresi linear sederhana dari data di atas. Lalu prediksi nilai ujian jika seorang siswa belajar selama 7 jam. Nah, jadi di sini kita bisa jawabnya dengan rumus persamaan regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X. Ini untuk perhitungannya. Ini untuk mencari rata-rata X-nya itu sama dengan dijumlahin semuanya itu yang ininya jam belajarnya ditambah jumlah apa frekuensi yang jam belajarnya ini. Jadi dapat 6. Sama yang rata-rata Y-nya juga sama dijumlahin semua sama ditambah frekuensi jumlah. Ini 7. Untuk beta 1 ini eh, nilainya sama dengan 5 dan beta 0 nilainya sama dengan 40. Nah, untuk persamaan regresinya sendiri yaitu Y sama dengan 40 ditambah 5X. Lalu untuk prediksi nilai ujian untuk 7 jam belajar. Jadi tinggal diisi di X-nya ini diisi 7.
Jadi Y sama dengan 40 tambah 5 dikali 7. Sama dengan 40 ditambah 35, hasilnya adalah 75. Untuk jenis regresi yang kedua adalah regresi linear berganda. Jadi regresi linear berganda adalah perpanjangan dari regresi linear sederhana, di mana variabel dependen atau Y diprediksi berdasarkan lebih dari satu variabel independen atau X1, X2, sampai XP. Nah, untuk rumusnya sendiri, itu adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah T ditambah beta P dikali XP plus epsilon. Di mana Y-nya adalah variabel dependen, X1, X2, sampai XP itu adalah variabel independen, beta 0 itu ada intercept, beta 1, beta 2, sampai beta P itu adalah koefisien regresi masing-masing variabel independen, dan epsilon adalah residual atau error. Nah, ini adalah contoh soalnya. Jadi contoh soalnya adalah seorang analisis ingin mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi harga rumah berdasarkan luas rumah X1 dan jumlah kamar X2. Berikut adalah data yang dikumpulkan. Nah, jadi ini ada luas rumah yang luasnya 100 meter, itu jumlah kamarnya 3 dan harganya 500 juta. Ada yang luas rumahnya itu 120 meter, jumlah kamarnya ada 4, harganya 600 juta. Dan luas kamarnya 150, jumlah kamarnya 5, harga rumahnya 250 juta. Luas rumahnya 200 meter, jumlah kamarnya ada 6, dan harganya 900 juta. Dan luas rumahnya 250 meter, jumlah kamarnya 7, dan harganya 1,1 miliar. Jadi pertanyaannya adalah tentukan persamaan regresi untuk data di atas dan prediksi harga rumah dengan luas 180 meter kuadrat dan 5 kamar. Nah, untuk jawabnya kita bisa menemukan persamaan linear bergandanya, yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2. Di mana kita menemukan beta 0-nya dari tabel yang sebelum itu, jawabannya adalah 50, beta 1 sama dengan 3, dan beta 2 sama dengan 100. Nah, untuk persamaan regresinya sendiri adalah Y sama dengan 50 ditambah 3 dikali X1 plus 100 dikali X2. Nah, untuk prediksi untuk eh, X1 sama dengan 180 dan X2 sama dengan 5, yaitu kita tinggal substitusikan ke persamaan regresi yang ini ya. Jadi Y sama dengan 50 ditambah 3 dikali 180 ditambah 100 dikali 5. Jadi sama dengan 50 ditambah 540 ditambah 500 sama dengan 1090. Nah, yang ketiga adalah regresi nonlinear. Regresi nonlinear ini digunakan ketika hubungan antara variabel dependen atau Y dan variabel independen atau X tidak dapat direpresentasikan dengan garis lurus. Jadi untuk rumus regresi nonlinear itu kayak yang di PPT ini, yaitu Y sama dengan fx plus epsilon, di mana fx-nya adalah fungsi nonlinear yang merepresentasikan hubungan antara X dan Y. Untuk epsilonnya sendiri adalah residual atau error. Nah, untuk contoh soalnya, ini seorang ilmuwan ingin mempelajari hubungan antara suhu X dan kecepatan reaksi kimia atau Y. Data yang diperoleh menunjukkan pola nonlinear. Berikut adalah data yang dikumpulkan. Untuk suhu 10 derajat Celcius, itu kecepatan reaksinya yaitu 2,0 mol per second. Untuk 20 derajat Celcius, itu kecepatannya 4,5 mol per second. Untuk 30 derajat Celcius, itu kecepatan reaksinya 9,0 mol per second. Untuk 40 derajat Celcius, itu kecepatan reaksinya adalah 16,0 mol per second. Dan 50 derajat Celcius, itu kecepatan reaksinya adalah 25,0 mol per second. Jadi pertanyaannya adalah tentukan model regresi polinomial ada 2, Y sama dengan beta 0 plus beta 1 kali X plus beta 2 kali X2 plus epsilon untuk data di atas dan prediksi kecepatan reaksi pada suhu 35 derajat Celcius. Nah, untuk jawabannya, ini kita bisa menemukan rumus dari model polinomial Arni 2, yaitu
Y sama dengan beta nol plus beta satu dikali X plus beta 2 dikali X kuadrat. Di mana kita bisa menemukan beta nolnya itu sama dengan min 1,5, beta satunya sama dengan 0,1, dan beta 2-nya sama dengan 0,5. Lalu kita bisa membuat persamaan regresinya nih. Persamaan regresinya yaitu adalah Y sama dengan min 1,5 ditambah 0,1 X plus 0,05 X pangkat 2. Untuk prediksi X sama dengan 35, kita bisa mensubstitusi aja nih dari persamaan regresi ini, yaitu Y sama dengan min 1,5 ditambah 0,1 dikali 35 plus 0,05 dikali 35 kuadrat. Sama dengan min 1,5 ditambah 3,5 ditambah 61,25. Hasilnya itu adalah sama dengan 63,35. Dan yang terakhir adalah regresi logistik. Regresi logistik itu digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel independen atau X dan variabel dependen atau Y yang berbentuk kategori. Biasanya ini biner, Y sama dengan 0 atau Y sama dengan 1. Nah, untuk rumusnya regresi logistik sendiri itu adalah P buka kurung Y sama dengan 1 X sama dengan 1/1 plus E pangkat min beta 0 plus beta 1 kali X. Di mana P kurung Y sama dengan 1, X itu adalah probabilitas Y sama dengan 1 diberikan nilai X. Nah, untuk E itu adalah bilangan Euler yang dimana nilainya itu sama dengan 2,718. Nah, untuk B0 dan B1 itu adalah parameter model. Nah, ini contoh soalnya yaitu orang dokter ingin mempelajari hubungan antara indeks massa tubuh B atau BMI atau X dan kemungkinan seseorang menderita diabetes atau Y, di mana Y sama dengan 1 jika penderita mengalami diabetes dan Y sama dengan 0 jika tidak. Berikut adalah data pasien, mana BMI-nya 18,5, diabetesnya itu adalah 0. BMI-nya 22,0, diabetesnya 0. BMI-nya 25,0, diabetesnya sama dengan 1. Dan BMI-nya 28,0, diabetesnya itu sama dengan 1. Dan BMI 30,5 itu diabetesnya sama dengan 1. Nah, jadi soalnya adalah tentukan model regresi logistik dengan rumus Y sama dengan 1, X sama dengan 1/1 plus E pangkat min beta 0 plus beta 1 dikali X berdasarkan data di atas. Dan prediksi kemungkinan seseorang dengan BMI 26 menderita diabetes. Nah, jawabannya kita bisa buat rumus dari model regresi logistik, yaitu PY sama dengan 1, X sama dengan 1/1 plus E pangkat min beta 0 plus beta 1 dikali X. Di mana beta 0-nya itu sama dengan min 7,5 dan beta 1-nya sama dengan 0,3. Nah, jadi untuk memprediksi untuk X sama dengan 26, kita tinggal substitusiin dari rumus yang model regresi logistik yang di atas ini. Jadi, TY sama dengan 1X sama dengan 1/1 plus min E pangkat min 7,5 plus 0,326. PY sama dengan 1, X sama dengan 1 plus 1 plus min pangkat min 0,3. Itu hasilnya sama dengan 1/1 plus 0,7408. Atau sama dengan, kalau di desimalin itu sama dengan 0,7. Dari materi di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa regresi adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara variabel independen dan dependen. Lalu berbagai jenis regresi seperti linear, logistik, dan polinomial memungkinkan analisis hubungan yang sesuai dengan sifat data. Regresi memiliki aplikasi luas di berbagai bidang seperti ekonomi, kesehatan, dan teknologi.
Lalu, evaluasi model seperti R, SWAR, dan RMSE penting untuk memastikan akurasi dan relevansi model. Pemahaman asumsi dan keterbatasan regresi membantu menghindari kesalahan interpretasi dan memastikan hasil yang lebih adil. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.